Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'in bi ihsanin illa yaumiddin. Awalan hayya bina an nashkurullaha azza wa jalla allazi qad ata'na ni'matan katsiratan wa ni'matan iman. Marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa di sini dalam artian selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kemudian marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita hitung. Sebab ketahuilah, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat kata Allah, niscaya akan ditambah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengkufuri nikmat kata Allah, niscaya azab kiamat telah pedih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah segala apa-apa yang ada di langit dan segala apa-apa yang ada di bumi. Mari sejenak saja kita berenung. Sedangkan yang di langit saja memuji Allah, tentu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Allah. Sanian, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad, yang mana Nabi Muhammad di sini rela bercucuran anak panah, bercucuran darah hanya demi menerangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mana di tangan kanannya terdapat sebuah Al-Quran, di tangan kirinya terdapat sebuah pedang. Imam di waktu salat dan panglima di waktu perang. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar kita, yakninya Nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah kurma ataupun kuliah Ramadan yang akan saya beri garis bawahi judul pada kesempatan kali ini, yakninya amalan istimewa di akhir bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan dan penuh keistimewaan. Dan pada bulan Ramadan inilah kita dapat melaksanakan amalan ataupun ibadah yang akan kita dapatkan pahalanya berlipat ganda. Apalagi ketika datang penghujung bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk terus beristiqomah dalam beribadah atau melakukan amalan baik yang wajib maupun yang sunnah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau dalam beribadah di selain malam tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan keutamaan beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana ada sosok baginda Nabi Muhammad SAW ketika datang penghujung bulan Ramadan, beliau memanfaatkan waktu tersebut dengan cara beribadah, berzikir, dan melakukan ibadah lainnya hanya kepada Allah SWT. Kalimat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan harus kita camkan. Tidak ada kata kendor untuk kita patah bersemangat walaupun sudah datang di penghujung bulan Ramadan. Namun faktor yang terjadi ialah banyaknya orang yang hanya bersemangat di awal bulan Ramadan saja. Akan tetapi ketika sudah datang penghujung bulan Ramadan, ia mulai berleha-leha, mulai tidak semangat, mulai tidak peduli apa itu ibadah ataupun amalan yang bisa dilakukan, padahal pahalanya banyak. Adapun beberapa faktor alasan Nabi Muhammad bersemangat di akhir bulan Ramadan, yakninya yang pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan penutup bulan yang penuh keberkahan. Yang kedua, malam-malam yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, kita tahu di sini ada sebuah malam, yakninya nama malamnya malam Lailatul Qadar, yang mana orang yang beribadah di malam tersebut sama dengan pahalanya melebihi beribadah dengan 1000 bulan. Masya Allah. Adapun beberapa amalan utama yang bisa kita lakukan ketika datang penghujung bulan Ramadan ini antara lain, yaitu yang pertama, memperpanjang sholat malam. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW tidak tidur. Rasulullah dan para sahabat lambungnya jauh daripada tempat tidur. Beliau dan para sahabat
menghidupkan malam-malam dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu fajar. Rasulullah SAW juga mengajak orang terdekatnya seperti keluarganya, karib kerabatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah di penghujung bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menghidupkan malam-malam dengan beribadah dan membangunkan istri-istrinya pun untuk beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bersedekah. Bersedekah juga merupakan amalan utama yang bisa kita lakukan ketika datang 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagai unjuk rasa syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita harus bersyukur pada Allah SWT. Juga sebagai penyempurna ibadah puasa dan ibadah individu lainnya. Kita tidak sempurnalah kualitas iman seseorang dan kualitas ibadah sosialnya jika tidak seimbang antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Yang ketiga, di sini ada iktikaf. Iktikaf di sini ialah berarti berdiam diri sejenak di masjid untuk melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berfokus kepada amalan ataupun ibadah yang bisa dilakukan dengan cara berzikir, bersolawat, mengaji, bertaubat, dan melakukan ibadah dan amalan lainnya yang bisa dilakukan pada iktikaf tersebut. Namun harus kita camkan pada waktu kita beriktikaf tersebut, kita harus berfokus ke akhirat dan tidak boleh berfokus pada dunia. Hanya niat karena kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun daripada itu, banyaknya orang yang hanya bersemangat di bulan Ramadan ini saja. Ketika datang bulan lain, mereka tidak bersemangat atau mereka mulai berleha-leha dalam beribadah ataupun melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus bersemangat di bulan lainnya juga. Memang pahalanya banyak di bulan Ramadan ini jika kita melakukan amalan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan lainnya kita harus bersemangat juga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unzur maqala wala tanzur maqala.